نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فصل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apakah ingin kami beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang amal perbuatannya mendatangkan kerugian, yaitu mereka orang-orang yang usahanya di dunia dalam keadaan rugi, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka itu beramal sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, memberikan kesempatan untuk melaksanakan suruhan, perintah dari Allah, melaksanakan solat Jumat, merupakan kewajiban fardu ain bagi muslim laki-laki yang sedang berdomisili di suatu tempat. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting sekali, khatib mengajak kita, mengingatkan kita semua, marilah kita tingkatkan takwa. Karena takwa itu bekal. Sebaik-baik bekal dalam kehidupan sebelum kita mati. Bekal yang akan kita bawa sampai ke akhirat adalah bekal takwa. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun yang sedang kita alami, tetaplah bertakwa. Teguhkan pendirian, tetap beriman dan laksanakan suruhan, hentikan larangan Allah. Agar kita selamat di dunia dan selamat nanti di akhirat. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Hidup di dunia untuk beribadah, melaksanakan amal-amal soleh. Sedangkan kehidupan di akhirat, kehidupan menerima hasil dari apa yang telah kita usahakan ketika kita di dunia.
Kalau kita ingin bahagia di akhirat, maka di dunia tempat kita berusaha. Kalau usaha kita berhasil di dunia ini, maka di akhirat pun kita akan sukses. Tapi apabila usaha kita di dunia gagal, maka di akhirat pun akan celaka selamanya. Setiap hari kita telah beramal, bekerja. Pekerjaan yang kita lakukan itu merupakan ibadah. Dimanapun kita bekerja, apapun yang kita kerjakan, semua itu adalah dalam rangka ibadah. Sejak bulan Ramadan, kita telah berlatih agar terbiasa dengan amal-amal utama, amal-amal istimewa. Ketika Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan diberikan kemudahan-kemudahan untuk beramal. Nilai amal kebaikan dilipat gandakan. Syaitan-syaitan dibelenggu. Saat itu kita telah berusaha untuk melatih diri terbiasa dengan ibadah. Terbiasa dengan amal-amal soleh. Terjauh dari maksiat. Sehingga Ramadan menjanjikan ampunan bagi setiap orang beriman. Orang yang berpuasa mendapatkan pengampunan. Orang yang bangun di malam Ramadan mendapatkan pengampunan. Di malam Ramadan, di malam akhir Ramadan mendapatkan ampunan. Sehingga di hari raya Idul Fitri, jadilah hamba yang suci, hamba yang fitrah, kembali setelah berjuang mendapatkan kemenangan. Nah, saat ini kita telah berada di bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah. 2 bulan menjelang akhir tahun, yaitu Zulqa'dah dan Zulhijjah, adalah termasuk bulan-bulan haram yang mesti kita manfaatkan. Kita isi waktu-waktu kita di bulan ini dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah dan amal-amal soleh. Para calon jamaah haji telah sampai di kota Makkah dan Madinah. Mereka telah bertekad, telah berniat melaksanakan ibadah haji. Dan insya-Allah pada tanggal 9 Zulhijjah akan wukuf di padang Arafah. Dan kita yang belum terpanggil untuk datang melaksanakan ibadah haji di tanggal 9 Zulhijjah, di hari Arafah, kita disunatkan untuk berpuasa. Puasa sunat di hari Arafah menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Begitu juga di hari raya kurban, kita akan mengadakan sembelihan hewan kurban yang makna dan gunanya agar kita semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah. Karena kita yakin dengan amalan kurban mendekatkan kita kepada Allah. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, cinta kepada kehidupan akhirat, maka kita rela berbagi dengan mengorbankan sebagian harta kita untuk diadakan sembelihan hewan kurban di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah, kemudian di hari-hari tasyrik di tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita waspada terhadap amal yang kita lakukan. Kita sudah bekerja keras beramal, beribadah.
Namun kita khawatir amal kita itu tidak diterima. Sehingga di akhirat termasuk orang yang rugi dalam amalnya. Sebagaimana dalam ayat yang kita baca di awal khutbah tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah hai Muhammad, katakan kepada mereka, apakah kamu ingin kami memberitahukan kepada kamu tentang orang-orang yang amalnya mendatangkan kerugian baginya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Yaitu mereka orang-orang yang usahanya sia-sia dalam kehidupan di dunia ini. Sedang mereka menyangka bahwa mereka telah beramal sebaik-baiknya. Ayat ini memang ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mereka juga beramal, berbuat baik, tapi amal mereka, perbuatan baik mereka tidak diakui oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak termasuk orang yang beriman. Nah, begitu kepada umum umat Islam secara umum. Dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwa ayat ini peringatan agar kita hati-hati dengan amal yang kita kerjakan. Seseorang telah beramal, tapi amalnya tidak diterima. Amalnya jadi sia-sia. Solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, kurbannya, sedekahnya, semuanya jadi sia-sia. Dia bahkan bangkrut, rugi di akhirat. Padahal dia memiliki amal yang baik. Para ulama menjelaskan ada 3 penyebab amal seseorang mendatangkan kerugian baginya. Yang pertama, ketika seseorang beramal, tetapi amalnya tanpa ilmu. Beramal dengan kebodohan, beramal dengan kejahilan, beramal hanya ikut-ikutan, beramal tidak mengerti, tidak paham. Apakah ini suruhan dari Allah dan Rasul? Dia hanya memperkirakan saja. Maka orang yang beramal tanpa ilmu adalah orang yang sesat lagi menyesatkan. Maka perlulah setiap muslim menuntut ilmu agar ketika dia beramal, amalnya diterima. Karena amal itu mesti dengan ilmu. Bukan hanya semangat beramal, tetapi justru harus ada ilmu tentang amal yang sedang dikerjakan. Solat ada ilmunya, puasa ada ilmunya, zakat ada ilmunya, haji umroh ada ilmunya, berkurban ada ilmunya. Apapun yang kita lakukan, ibadah dan amal yang kita laksanakan harus dengan ilmu. Ketika seseorang berani beramal, amalnya banyak, tetapi ternyata amalnya dengan kejahilan, kebodohan, tidak mengerti, tidak paham, tidak ada tuntunan, maka amal yang demikian menjadi sia-sia. Kemudian yang kedua, kaum muslimin, seseorang beramal, beribadah dengan tujuan riya, pamer, supaya dipuji, disanjung, dimuliakan, dihargai, dipandang di masyarakat sebagai orang yang beramal. Maka orang yang beramal dengan riya, amalnya tertolak. Solat riya, puasa riya, sedekah riya, haji umroh riya, baca Quran riya. Orang yang beramal dengan riya, berarti dia telah mencampur adukkan amalnya dengan kesirikan.
ibadahnya tertuju kepada manusia. Padahal Allah mengingatkan, Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini konsep beramal. Katakan sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Ketika seseorang beramal, tetapi tujuan amalnya untuk pujian manusia, untuk mendapatkan harta, pangkat, jabatan, wanita, dan kemasyhuran, maka amalnya menjadi sia-sia bagaikan debu yang diterbangkan oleh angin. Kita mesti waspada dengan amal yang kita lakukan. Jangan langsung berbangga karena kita telah memiliki amal lalu sombong dengan amal kita. Tapi kita tetap periksa niat kita dalam beramal. Ikhlas mengharap redha Allah. Berkurban ikhlas mengharap redha dari Allah, bukan mengharapkan pujian sanjungan dari manusia. Yang terakhir kaum muslimin, penyebab amal seseorang tertolak, penyebab amal seseorang menjadi sia-sia adalah karena beramal tetapi berlaku zalim. Beramal rajin, solat, puasa, zakat, haji, umrah, baca Quran, hebat, tapi zalim. Suka menganiaya, suka menindas, menganiaya, berbuat zalim dengan ucapannya. Ya, menimbulkan kegaduhan dalam keluarga, kegaduhan dalam masyarakat karena adu domba, namimah, karena fitnah, karena gunjing, karena caci maki. Itu merupakan perbuatan zalim yang dilakukan oleh lidah, padahal dia ahli ibadah, ahli amal. Tapi karena kezaliman, maka nanti di akhirat orang-orang akan datang menuntut keadilan, sehingga amal yang banyak menjadi sia-sia ketika orang datang untuk meminta keadilan atas kezaliman. Maka perlu kita waspada. Jangan berlaku zalim. Berlaku zalim kepada anak isteri. Jangan berbuat zalim kepada tetangga, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada siapapun. Janganlah berlaku zalim. Seorang yang taat ibadah seharusnya semakin santun. Orang yang pergi haji dan umrah seharusnya semakin baik. Tutur katanya semakin lemah lembut, menyenangkan masyarakat. Jangan berlaku zalim. Hari ini sungguh mendatangkan aib bagi kita. Ada pesantren, ada guru agama, ada kiai melakukan kezaliman dengan pemerkosaan. Ini sesuatu hal yang tidak patut dilakukan. Zalim. Zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada keluarga. Zalim kepada masyarakat. Itu mendatangkan kesia-siaan dalam amal. Marilah kita introspeksi kembali amal kita. Di bulan Zulqa'dah ini, di bulan Zulhijjah menjelang akhir tahun, kita evaluasi kembali. Kita periksa amal perbuatan kita. Lalu kita perbaiki yang kurang. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'az bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, ya Tuhan, sungguh aku mohon kepadamu agar selalu ingat kepadamu. Agar termasuk orang yang bersyukur dan orang yang memperbaiki ibadah. Penting kita pikirkan dan kita renungkan kaum muslimin. Orang-orang beramal tetapi rugi dalam amalnya. Kerugian yang tak terhingga. Fakta biru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kamilah yang memberikan kamu nikmat yang banyak. Maka solatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang akan terputus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinikal Islam wa nawwir qulubana binuri hidayatika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.